Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabiru walhamdulillahi katsiru wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pagi ini kita semuanya mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersama-sama sanak saudara dan handai tolan mendatangi lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Marilah kita memulai pagi ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan dan kini mengantarkan kita pada hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Salawat dan keselamatan marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat, faizin faizat, marilah kita menengok, melihat ke kiri dan ke kanan kita. Mari kita periksa orang-orang yang kita cintai hari ini, pagi ini yang cerah dan insya Allah penuh berkah. Ayah bunda kita, saudara kita, kekasih, tetangga, sahabat dan handai tolan kita, adakah di antara mereka yang tidak bergabung bersama kita saat ini? Adakah di antara mereka yang sudah meninggalkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika iya, kemana ayah dan ibu kita yang tahun lalu menyambut uluran kita dengan tetesan air mata dan kasih sayang? Kemana kakak adik dan saudara-saudara yang pada lebaran yang lalu gelak tawa berbagi bahagia bersama kita? Kemana tetangga kita dan sahabat dekat kita yang dahulu memeluk kita, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri? Kita tersadar, ya Allah, mereka telah kembali kepadanya. Mereka telah mudik ke kampung halaman yang abadi. Kita di sini di pagi hari ini berdoa, ya Allah, terimalah mereka di sisimu. Ya radiyatan mardiyah, Engkau senang menyambut mereka dan mereka senang berjumpa denganmu. Seperti halnya doa Nabi Muhammad kepada sahabat Tolha, sambutlah Rabbana, Engkau tersenyum kepada mereka dan mereka tersenyum kepadamu. Curahkan kasih sayangmu kepada ayah bunda kami, saudara kami, sahabat kami yang sudah mendahului kami menghadapmu. Gabungkanlah mereka dengan orang-orang yang Engkau anugerahi kenikmatan kepada mereka, bersama para nabi, bersama para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Ya Allah, pagi ini mereka tidak dapat berlebaran bersama kami. Tidak bisa kami ulurkan tangan kami untuk meminta maaf.
Tidak bisa kami ajak untuk berbagi kebahagiaan bersama kami. Tidak bisa kami undang mereka untuk berkumpul bersama di rumah kami. Ya Allah, masukkanlah rasa bahagia kepada seluruh penghuni alam kubur. Harumkanlah kuburan mereka dengan wewangian doa-doa kami. Sampaikan salam kami yang tulus sebelum kami berziarah kepada pusara mereka. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin, antum lana salaf wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Salam bagi kalian wahai penghuni kubur. Kalian sudah mendahului kami, dan dengan kehendak Allah kami akan segera menyusul kalian. Sesungguhnya kami semua kepunyaan Allah, dan hanya kepadanya lah kami semua kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam tradisi negara kita, setelah menjalani puasa Ramadan, kita melakukan silaturahim dan juga sebagian besar melakukan mudik ke kampung halaman di tempat kelahiran kita. Tapi ingatlah bahwa nanti pada suatu saat kita juga akan mudik ke kampung halaman yang abadi. Tak ada satupun yang dapat mencegahnya. Kita dipanggil ke kampung halaman di keabadian karena kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus sadar, setiap saat kematian pasti menjemput kita kapan saja. Juga seperti setelah menjemput saudara-saudara kita yang lain, kita harus pergi dengan terpaksa. Apakah kita punya bekal ataupun tidak, dan kita akan menempuh perjalanan yang amat sangat panjang. Jika kita mengingat pesan Imam Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada 3 waktu, 3 saat yang paling menakutkan yang harus dialami oleh setiap manusia. Yang pertama, saat kita harus menyaksikan malaikat maut. Yang kedua, ketika kita dibangunkan dari alam kubur. Dan ketiga, saat kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perjalanan mudik kita sesungguhnya. Perjalanan yang pasti akan dialami oleh setiap kita. Saat malaikat maut menjemput kita, pada saat itu kita akan bertanya kepada kekayaan kita. Demi Allah, dahulu aku mengumpulkan kamu dengan segala macam cara. Bahkan aku rakus, serakah dan pelit. Sekarang apa yang akan kamu berikan wahai harta dalam perjalananku yang terakhir ini? Harta kita akan menjawab pendek sekali. Khud minni kafanak. Ambillah dariku kain kafanmu ini. Kemudian kita akan dihadapkan dengan seluruh saudara-saudara kita di alam malakut nanti. Kita akan memandang mereka. Kita akan berkata, wahai saudara-saudaraku, demi Allah, dahulu aku sangat mencintai kalian dan memelihara kalian dengan susah payah dan dengan penuh cinta. Apa yang kalian antarkan kepadaku pada perjalananku yang terakhir ini? Mereka, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara handai tolan kita menjawab, kami akan antarkan jenazahmu dan akan menguburkanmu. Setelah itu, kita akan melirik kepada amal kita. Lalu kita berkata, demi Allah, dahulu aku malas sekali untuk melakukan hal ini. Aku melihat sebagai beban yang amat sangat berat. Apa yang akan kamu berikan wahai amal? Lalu amal berkata, aku akan menjadi sahabatmu dalam kuburmu pada hari kamu dihimpun dan dikumpulkan, dan sampai kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Bila orang mati dalam keadaan yang dicintai Allah dan pencinta Allah, yang akan menjemputnya ialah makhluk yang paling harum wewangiannya, paling indah wajahnya, paling bagus pakaiannya. Ia membawa kabar gembira tentang surga di ujung perjalanan. Ketika mayat bertanya kepadanya, siapa kamu? Penjemput itu akan berkata, ana amalukas soleh,
saya adalah amalmu yang soleh. Bila yang mati adalah seseorang yang mengisi hidupnya dengan maksiat dan dosa, datanglah kepadanya seorang penjemput yang paling menakutkan, dengan bau yang paling busuk, dan membawa kabar dengan neraka di ujung perjalanannya. Ketika ia bertanya, "Siapa kamu wahai penjemputku yang amat sangat menjijikan?" Lalu penjemput itu berkata, "Ana amalukal qabih." Akulah amal jelekmu. Itulah yang pasti kita alami ketika kita mati kelak. Kisah itu yang pula adalah kisah yang nyata yang sudah dialami oleh keluarga kita, sanak saudara kita, handai tolan kita yang telah mendahului kita. Hadirin, aidin, aidat, faizin, faizat. Allah menceritakan ada dua jenis kematian yang dialami oleh manusia. Yang pertama, kematian mukmin yang disebut oleh Allah, yang disabdakan Nabi Muhammad dan orang-orang soleh menyampaikan. Para malaikat berkata seperti disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salam alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka mengatakan salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Sejahteralah bagi kalian, masuklah ke surga dengan apa yang sudah kalian amalkan. Rasulullah akan menjemputmu, memberikan kepadamu minuman dari telaga Al-Kautsar yang menyebabkan kamu tidak akan haus selamanya. Hadirin, yang kedua, ada kematian yang durhaka yang disebut dalam surah Muhammad, "Fakaifa idza tawaffathumul malaikatu yatribuna wujuhahum wa adbaruhum." Bagaimana nasib mereka apabila maut mencabut nyawa mereka, terkecuali memukul wajah dan punggung mereka. Dzalika bi annahum ittaba'u ma ashatallah wa karihu ridwanahu fa ahbatu a'malahum. Yang demikian itu sungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menjadi keridhaan Allah. Sebab itulah Allah menghapus segala amal-amal baik mereka. Hadirin, bagaimana mereka ketika malaikat maut mematikan mereka, meremuk-redamkan tulang mereka dan punggung mereka. Yang demikian itu karena mengikuti apa-apa kehendak nafsunya yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tentu kita harus sadar, pada kematian mana kita nanti akan berada. Apakah kita akan mati dalam pelukan kasih sayang Allah, ataukah kita akan mati dalam deraan malaikat maut dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga tidak tahu apakah kita akan bangkit dari kubur dengan penuh ketakutan atau wajah berseri-seri penuh kegembiraan. Sudahkah kita mempersiapkan bekal pulang yang jangkanya amat sangat panjang tak terhingga, sementara kita sudah berpuluh tahun menghabiskan masa muda kita untuk mempersiapkan masa kita yang mungkin hanya berlangsung beberapa tahun saja, dan bahkan kita tidak sempat menikmatinya. Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang amat sangat panjang setelah kematian? Ketika Ali bin Abi Thalib berkata, "Bi'sazad ilal ma'ad adzulmu 'alal ibad." Bekal yang buruk buat mudik nanti di hari kiamat adalah berbuat zalim kepada sesamanya.
Pertanyaan kita, apakah bekal yang paling baik buat hari kiamat nanti? Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada kita bahwa nanti di padang mahsyar ada seorang mukmin dibangkitkan, lalu bersama dia bangkit seorang manusia yang lain yang wajahnya ceria penuh kegembiraan. Orang itu menuntun tangan si mukmin, menghibur sepanjang jalan. Kalau di akhirat ia menyaksikan hal-hal yang mengerikan, dia menenteramkan hatinya dan berkata, itu tidak disediakan bagimu. Ketika dia berdiri di hadapan Allah, orang itu menjadi pembela sampai Allah berfirman, berdiri di hadapan Allah, orang itu menjadi pembela, masukkan mukmin ini ke surgaku, kata Allah. Dan orang itu jugalah yang mengantarkan si mukmin sampai ke surga. Lalu ketika si mukmin bertanya, siapa kamu sebenarnya yang begitu baik memperlakukan aku? Lalu ia berkata, aku adalah kebahagiaan yang pernah engkau masukkan kepada sesama manusia. Di dunia dahulu ketika engkau membahagiakan orang lain, yang tentu Allah ciptakan seorang makhluk sepertiku yang bertugas untuk membahagiakanmu pada hari ini. Imam Ali berkata, alangkah indahnya kebajikan itu. Seandainya kebajikan itu sesosok manusia, ia adalah manusia yang amat sangat tampan. Dan alangkah buruknya kekejian itu. Seandainya kekejian itu sesosok manusia, maka ia adalah manusia yang amat sangat buruk mukanya. Hadirin hadirat, aidin aidat, marilah dalam suasana Idul Fitri ini kita mulai hidup kita sekarang ini dengan berusaha untuk membahagiakan orang lain, membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maafkanlah kesalahan yang pernah mereka lakukan. Marilah kita berkhidmat kepada mereka sedapat mungkin supaya Allah menganugerahkan bekal yang paling baik pada hari kiamat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Allah berjanji, jika benar puasa yang telah kita lakukan kemarin, niscaya kualitas takwa akan diberikan kepada kita. Dan jika kualitas takwa itu benar-benar kita raih, pastilah ada buah yang kita petik setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini. Hadirin, di antara sifat orang-orang yang muttaqin ini disebutkan di dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fis sarra wad-dharra wal kadhibina wal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusakum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka akan ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain kepada Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin, sudah sunnatullah setiap kita menyukai orang-orang yang hidupnya digunakan untuk berbuat kebajikan, menghiasi diri dengan akhlak mulia. Setiap kita mengagumi orang-orang yang suka meringankan penderitaan orang-orang miskin dan memeluk hak-hak mustad'afin, memenuhi hak-hak mereka. Perilaku seperti itu pula yang membuat Allah mencintai, meridhoi serta menolong apa yang menjadi hajat kehidupan, kebutuhan dari hamba-Nya. Dalam Al-Quran Allah memberi tamthil kepada orang-orang yang menanam kebajikan.
Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebenih atau sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang mereka kehendaki, yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kebajikan itu pasti akan berbuah kebaikan, kejahatan akan berbuah kejelekan. Maka barang siapa yang menanam benih kebajikan, ia pasti akan memetik kebaikan dalam hidupnya. Barang siapa yang menanam benih kejahatan, ia akan memetik kesusahan, kesedihan dan penderitaan dalam kehidupannya. Bukan saja sesudah mati, tetapi akan dialami saat masih di dunia ini juga. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat baik, berarti berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu pula juga bagi dirimu sendiri. Ma'asyiral muslimin, marilah kita terus menyempurnakan ibadah puasa Ramadan pasca menjalankan puasa yang sebulan penuh. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Di akhir juga kita tidak lupa mendoakan kepada saudara-saudara kita di Gaza. Mereka dalam kesusahan, mungkin dalam hal ini mereka tidak nyaman melakukan puasa, bahkan bisa jadi tidak bisa melakukan sholat Idul Fitri. Kita doakan mereka diberikan